Inilah sosok Kolonel Rustam, seorang muslim taat bernyali besar prajurit andalan Vladimir Putin dan Rusia. У многих деды, прадеды воевали во время Великой Отечественной войны, у кого-то отцы в Афганистане, братья на Северном Кавказе. Поэтому Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Tak akan begitu saja habis jika membahas kisah kepahlawanan seorang Kolonel Rustam Saifuddin, salah satu perwira militer Rusia yang mencuat dalam operasi militer khusus di Ukraina. Tak salah jika Presiden Vladimir Putin mengganjarnya dengan medali bintang emas pahlawan Rusia. FIFA Militer melaporkan dalam berita pada hari Selasa bagaimana Saifuddin menguak strategi saat menghancurkan lusinan tank tempur utama MBT militer Ukraina, terutama yang dikirim oleh negara-negara barat. Kecanggihan teknologi yang dimiliki tank ringan AMX-100RC buatan Prancis, kendaraan tempur lapis baja Bradley kiriman Amerika Serikat, dan MBT Leopard produksi Jerman tak mampu melawan siasat kuno yang digunakan Saifuddin dan anak buahnya. Kami telah menyiapkan kejutan untuk mereka, tepatnya untuk pemasangan ladang ranjau. Mereka akan sengaja menemukannya dan tidak bisa bergerak lagi, ucap Saifuddin. Selain ladang ranjau anti-tank dan anti-personil, ada juga penghalang teknis yang bersifat non-ledakan. Metode kuno yang digunakan sejak Perang Patriotik yang sangat efektif, katanya dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Tak hanya itu, Saifuddin juga mencatat namanya sebagai salah satu prajurit andalan Putin saat memimpin resimen teknisi pencari ranjau ke-40 pasukan gabungan ke-41 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Saifuddin dan pasukannya mendapatkan misi berbahaya di wilayah Siversk, Republik Rakyat Donetsk. Ia harus membetulkan jembatan penyeberangan yang akan digunakan prajurit Rusia untuk menyeberang. Bukan perkara mudah, Saifuddin dan anak buahnya harus mereparasi jembatan di bawah tembakan tentara Ukraina hingga akhirnya peluru menembus kedua kakinya dan membuatnya terluka parah. Tak bisa lagi melanjutkan pertempuran, Saifuddin harus dilarikan ke rumah sakit militer Burdenko, Moskwa untuk mendapat perawatan intensif. Kenyataan pahit harus diterimanya saat salah satu kakinya harus diamputasi akibat luka parah yang dialaminya. Meski demikian, Saifuddin tetap menunjukkan mental petarungnya dengan penegasan bahwa luka yang dideritanya sama sekali tak membuatnya mundur dalam pertempuran. Ya, betul, Saifuddin mewarisi keberanian dan mental baja para pendahulunya, pejuang muslim asal Tatarstan yang terkenal garang dalam perang. Luka tidak bisa mengganggu penyelesaian misi tempur, jadi kami bersumpah dan ini bukan omong kosong. Kami adalah penerus perbuatan kakek dan kakek buyut kami. Kami tidak berhak mempermalukan prestasi militer, ucap Saifuddin dikutip FIFA Militer dari Tatar Inform. Setelah pulih, Saifuddin kemudian dipindah tugaskan sebagai wakil komandan Sekolah Tinggi Teknis Militer Tyumen Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan pangkat kolonel setelah mendapat promosi kenaikan. Itulah dia sosok Saifuddin, seorang muslim taat yang bernyali besar andalan Vladimir Putin.
Disikat tentara Muslim Rusia, formasi serangan balik Ukraina runtuh di Kharkiv. Pasukan Muslim Chechnya yang tergabung dalam resimen bermotor khusus ke-141 Garda Nasional Rusia berhasil memukul unit militer Ukraina di wilayah Kharkiv. Strategi melancarkan serangan lebih dulu jadi kunci kesuksesan anak buah Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov saat menghentikan laju serangan balik tentara Ukraina. Lewat kanal pesan elektronik Telegram, Kadyrov mengkonfirmasi serangan pendahuluan pasukan di desa Sotnitsky dan juga Kazachok. Kadyrov menegaskan selain mengambil inisiatif serangan lebih dulu, unit militer Chechnya menggunakan taktik sabotase yang menjadi andalan tentara Ukraina di wilayah ini. Menurutnya, para tentara Ukraina yang berbasis di Kharkiv adalah pelaku sabotase dan aksi teror di perbatasan dan Oblast Belgorod, Rusia. Tindakan sabotase pasukan Chechnya dipastikan Kadyrov tidak menyasar infrastruktur sipil seperti yang dilakukan tentara Ukraina. Pejuang Chechnya telah menggunakan taktik penyambut Ukraina sebagai dasar yang secara berkala mengatur serangan di wilayah-wilayah Belgorod. Tapi tidak seperti musuh, tujuan orang-orang kita bukanlah infrastruktur sipil. Para pejuang bekerja secara ketat pada tenaga dan peralatan, katanya dikutip dari Viva Militer. Lebih lanjut, Kadyrov mengatakan serangan pendahuluan yang dilancarkan pasukan Chechnya berada di bawah komando Kolonel Gerbik Delimkhanov dan Kolonel Rustam Aguev. Delimkhanov adalah Kepala Departemen Dalam Negeri Distrik Sontai, sementara Aguev adalah Kepala Departemen Dalam Negeri Distrik Kurchaloi. Putusan mengambil tindakan lebih dulu dikatakan Kadyrov memiliki banyak keuntungan. Yang pasti adalah menghancurkan formasi tentara Ukraina sebelum sampai ke perbatasan. Pada Juni 2023 lalu, Kadyrov mengumumkan penggerahan pasukan Chechnya dari Batalion Ahmad ke perbatasan bersama satuan elit Spetsnaz yang bergabung dalam batalion.